Terus item yang disampaikan, itemnya apa? Budaya positifnya apa? Budaya positif itu konsep-konsep inti kayak disiplin positif. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif telah saya pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Baiklah, untuk acara yang pertama mungkin kita buka acara budaya positif ini dengan bacaan basmalah. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang kali ini akan disampaikan diwakilkan oleh Bapak Humas kita, Bapak Adi Sudibdo. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Kota. Mari kita bersyukur pada Allah SWT yang pagi hari ini kita diberi sehat dan salam dan salam senantiasa kita limpahkan ke dalam salam yang telah beri kita petunjuk. Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini saya mendapatkan mandat dari Bapak Kepala Sekolah yang mana beliau sakit, maka dalam sambutan ini beliau menyampaikan kepada saya akan mendampingi Bu. Dan perlu disampaikan kepada Bapak Ibu Guru bahwa untuk diharapkan pada Bapak Ibu Guru selain Bu agar ada yang ikut daftar sebagai guru penggerak, karena di dalam guru penggerak itu ada berbagai macam, selain fasilitas juga pengalaman dan pengetahuan yang harus dimiliki oleh Bapak Ibu Guru. Yang disimul dua hal ya, selain wah, semoga ada yang lain termasuk saya. Amin ya Allah. Ya karena memang guru gerak itu juga betul-betul sangat fokus dan juga harus punya niatan lillahi ta'ala penuh. Kalau tidak punya niatan lillahi ta'ala tidak mungkin bisa fokus seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan tentunya Bapak Ibu Guru mohon agar membantu pelaksanaan pada kegiatan kali ini dan juga membantu rekan-rekan aktif, maksudnya untuk rekan-rekan kita yang juga ingin atau maju untuk mengikuti program guru penggerak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutannya Bapak Dibdo. Selanjutnya langsung saya mulai acara inti
isinya nih Bapak Ibu. Mohon izin saya untuk berdiri ya. Jadi nanti saya akan menyampaikan konsep inti terkait budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian juga ada posisi kontrol seorang guru, kemudian keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah terkait paradigma belajar. Sebelum kita masuk ke paradigma belajar, di sini saya minta untuk Bapak Ibu guru dulu berpasangan dua-dua menghadap. Bukan main panco ya Bapak Ibu ya, biar nggak tegang ini kita mulai. Bukan main panco ya. Jadi sud dulu siapa yang menang? Sud dulu. Sud dulu siapa yang menang? Sudah menang. Yang menang menggenggam tangannya. Dikasihkan ke temannya gini seperti ini. Kemudian yang kalah tadi mencoba untuk membuka tangannya. Karena nggak bisa nggak apa-apa. Jadi yang kalah tadi mencoba untuk membuka tangan Bapak Ibu guru lawannya. Boleh dengan cara berusaha semaksimal mungkin. Jadi yang menang tadi bayangkan di dalamnya itu bentar belum dimulai Bapak Ibu. Bayangkan kalau di dalam genggaman Bapak itu adalah suatu hal yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Bapak Ibu berusaha untuk menggenggam seerat-eratnya, mempertahankan itu semaksimal mungkin. Sementara Bapak Ibu guru yang lainnya berusaha untuk membuka, boleh dengan cara apapun, bisa menggelitik, menghardik atau membujuk, silakan dipersilahkan ya. Tidak sih lagi. Jadi berbagai cara. Dan ini nanti kita lakukan selama 30 detik ya. Saya mulai ya. 1, 2, 3. Kenapa Pak? Ayo Pak Rob. Oke, selesai. Dari Bapak Ibu guru tadi, ada yang berhasil membuka tangan nggak? Ada. Siapa? Bu Purna. Berhasil Bu Purna. Monggo disampaikan pendapatnya berpasangan dengan Bu Indah tadi ya. Sebentar. Kira-kira tadi kenapa kok jenengan bisa membuka tangan? Terbuka tangannya yang buka tangannya tadi siapa Bu Indah? Saya Menggenggam. Terbuka tapi. Iya. Ya. Kira-kira kenapa kok bisa membuka tangannya tadi? Coba disampaikan pendapatnya. Purna ya jawab. Boleh salah satunya monggo. Ya, terima kasih. Sobat bagian bawah Bu. Ambil. Iya. Sini. Ya, terima kasih. Jadi sekarang menggenggam, ya dibuka sama Bu Purna soalnya Bu Purna bukunya panjang. Kalau saya, oke, terima kasih.
berhasil memegang. Saya akan kayak ini Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mempertahankan menggenggam karena saya merasa yang saya genggam ini sangat berharga, jadi tidak boleh untuk tidak boleh untuk dicuri orang gitu loh makanya. Gitu, terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi kira-kira di sini yang bisa kita pelajari, kira-kira siapa yang memegang posisi kontrol? Apakah yang membuka ataukah yang menggenggam tangannya? Yang menggenggam atau yang membuka? Yang berhasil buka? Yang ada berbagai macam jawaban ya. Ada yang membuka, yang berhasil tadi, yang memegang posisi kontrol. Ada juga dari Bapak Ibu guru yang menjawab yang menggenggam tangan. Jadi jawabannya adalah posisi kontrol yang dimiliki adalah yang menggenggam tangannya. Tadi Bu Indah walaupun terbuka tangannya ya, tapi beliaunya yang memegang kontrol. Beliau sedang memilih agar Bu Purna membolehkan membuka tangannya karena takut sakit. Jadi kebutuhan Bu Indah menahan rasa sakit. Jadi begitupun Pak Taufik tadi tetap menggenggam. Posisi kontrol ada pada diri saya ini adalah hal sesuatu yang berharga. Jadi posisi kontrol adalah ada pada diri kita sendiri. Jadi dalam perubahan paradigma belajar ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Bapak Ibu, ketika kita memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu, kemudian murid kita melakukan itu, bukan berarti kita sudah mengontrol anak tersebut, tapi anak tersebut sedang membiarkan kita untuk mengontrol dirinya pada saat itu. Kebutuhan saat itu dia adalah untuk dikontrol. Jadi dalam teori kontrol, setiap perilaku manusia itu ada tujuannya, walaupun itu hal yang buruk, hal yang tidak baik. Setiap perilaku itu ada tujuannya dalam teori kontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu adalah bujukannya. Jadi bujukan itu kalau menurut kita mungkin bisa dibujuk anak-anak seperti ini, diarahkan seperti ini. Tapi lama kelamaan anak akan menyadari hal itu dan di kemudian hari akan menolak ajakan kita, bujukan kita. Dan ini akan menyebabkan dampak pada mereka nantinya. Mereka akan menjadi pribadi yang tergantung pada gurunya, tergantung pada temannya. Jadi kurang mandiri nantinya. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter. Kadang kita sebagai guru ngeritik anak tapi dengan bahasa halus atau bukan dengan kata-kata, cuma gitu aja, gestur aja sudah itu termasuk kritik. Cuma saya kok gitu ya, itu adalah termasuk kritik. Kritik membuat rasa bersalah ini akan mengantarkan anak didik kita kepada identitas gagal. Mereka akan berdialog terhadap dirinya, merasa rendah diri, merasa kurang. Jadi dialog-dialog yang dilakukan adalah dialog-dialog negatif yang mengakibatkan mereka mengantarkan kita tanpa sengaja, kita mengantarkan mereka pada identitas gagal. Tentu kita tidak mau ya, kemarin visi misinya bagus-bagus pas waktu kemarin ya. Tentu kita punya visi untuk mengantarkan murid kita menjadi pribadi yang sukses, menjadi pribadi yang bahagia. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya, orang dewasa kadang kita percaya bahwa kita bertanggung jawab terhadap perilaku anak
Tapi lama-kelamaan mereka akan menolak ini, bahkan dengan memaksa ini akan menimbulkan berontak pada kedepannya ya. Kemudian dendam, permusuhan. Tentu kita tidak ingin anak-anak kita menjadi pribadi yang demikian. Ini ada ungkapan, ini bukan hadis ya, ini ungkapan dari Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership tahun 91. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda dari kita ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ya. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi, kalau kita mengharap orang lain berubah itu tidak mungkin. Yang berubah adalah kita, bagaimana kita memahami orang lain. Jadi dalam perubahan paradigma belajar ini, dalam budaya positif kita diharapkan ada perubahan dari teori stimulus respon ke teori teori kontrol. Dalam teori stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Dalam berpikir teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita harus paham kalau kebutuhan tiap orang itu beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, hal yang tidak mungkin ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, ya. Jadi ini stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi jangan fokus sama kesalahannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti tadi, hanya Anda yang bisa menggenggam tangan Anda atau melepaskannya. Saya bisa mengontrol orang lain, berubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan dan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi yang teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau berpikirnya stimulus respon, model berpikir menang kalah. Tapi kalau model berpikir teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi kita menang sebagai guru, murid juga menang. Dalam artian kebutuhannya terfasilitasi, ya. Disiplin positif. Yang kedua, materinya adalah inti dari teori budaya positif adalah disiplin positif. Kalau mendengar disiplin positif, kira-kira Bapak Ibu yang terlintas dalam pikirannya seperti apa nggih disiplin, kata disiplin? Mungkin ada yang berpendapat, monggo. Nggih, pakai mic biar kedengaran. Oke, disiplin dalam pembelajaran memang perlu diterapkan sekali Bu ya, dalam rangka untuk memacu baik kreativitas maupun inovatifnya. Jadi terkait dengan disiplin itu sangat ditekankan dalam pembelajaran. Seperti saya sendiri dalam mempraktikkan, tidak hanya kelihatan memang saya itu sering bergaul dan guyon, tapi itu suatu trik saya bisa masuk ke alamnya. Seperti itu yang kita sampaikan. Mungkin yang kedua, bisa juga saya melatih suara panjang, suara saya itu keras, menggelegar dan menggembal. Ini juga trik juga saya melihat situasi juga. Bagaimana cara penguasaan kelas itu saya bisa nyaman, ya melihat alamnya. Lalu di sini dikasih kalem, ya ambiar Bu. Ya baik saya dalam di sini saya hampir 1 tahun ini, jadi ketika anak itu ya sudah 80% saya tangkap.
Ya itu ya memang berbeda pada lembaga sebelumnya. Dan sini berjuang sekali saya bisa masuk ke alamnya anak-anak itu ya. Terima kasih Bu. Terima kasih disampaikan. Ya, bagus sekali tadi Pak Rohim sudah menyampaikan makna disiplin positif bagi beliau. Tadi beliau sudah memaparkan bagaimana beliau cara-cara tips-tips beliau untuk mendisiplinkan anak. Mungkin barangkali ada yang mau berpendapat tentang kata disiplin itu berhubungan dengan apa sih? Menurut saya disiplin itu adalah sikap melaksanakan aturan-aturan yang sudah dibuat atau yang disepakati di dalam sebuah kelompok atau komunitas seperti itu. Jadi anggota komunitas tersebut pasti sudah ada aturan-aturan agar tujuan tercapai. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Devi. Tepuk tangan untuk Bu Devi. Jadi seringkali kita menghubungkan disiplin, kata disiplin itu dengan peraturan, dengan tata tertib, kemudian mungkin ada juga yang menghubungkan dengan hukuman. Peraturan nggak akan jalan Bu kalau nggak ada hukuman. Padahal sebenarnya makna disiplin itu berasal kata disiplina yang artinya belajar. Jadi belajar ini sangat jauh berbeda, bahwa belajar tidak harus menggunakan hukuman. Bahkan kita dalam pembelajaran juga kalau bisa hukuman itu langkah terakhir atau bahkan dihapuskan dari kita jauhi. Jangan sampai menghukum anak apalagi dengan fisik atau psikis. Jadi disiplin positif ini adalah pendekatan disiplin yang mengajarkan tanggung jawab kepada anak. Jadi mengajarkan tanggung jawab, mereka belajar untuk tanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih fokus pada disiplin internal yang memungkinkan peserta didik untuk mengontrol tindakan mereka sendiri. Jadi kalau datangnya dari luar, nanti mereka kalau dihukumnya misalnya dari Pak Topeng hukum suruh push up misalnya, kalau sama guru lain mungkin nggak begitu mereka, atau mungkin sudah ancang-ancang pas Pak Taufik di dalam kelas nggak ikut pelajarannya, menghindari hukuman ya. Kemudian dengan adanya disiplin diri, peserta didik dapat memahami dan menyadari tindakannya berdasarkan motivasi internal, bukan karena imbalan, karena dipuji, bukan karena pujian, hukuman, hadiah atau yang lainnya. Jadi kita berusaha untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam diri peserta didik. Ya, yang berikutnya materinya adalah nilai-nilai kebajikan. Apa sih nilai kebajikan? Pasti sering dengar Bapak Ibu. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi ini bersifat universal. Semua mengakui bahwa nilai kebajikan adalah hal yang baik. Ya. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini ada dimensi-dimensinya yang kita tuju, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian ada juga 9 pilar karakter. Ini mungkin kurikulum yang kemarin ya, 2013 kalau nggak salah, kurikulum 2013, bahwa pendidikan karakter itu meliputi ini yang dituju. Terus kemudian ada IBO Primary Years Program PYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas. Semua nilai-nilai itu sepakat nggak itu baik? Sepakat ya? Baik itu agamanya apa? Itu adalah hal yang baik yang bisa ditanamkan pada anak didik kita. Selain kita belajar nilai-nilai kebajikan,
kita masuk pada kebutuhan dasar manusia. Nah, sini ada kasus pemantik ya. Bu Siska ya Pak, dan Bu Susi. Bu Siska mengajar di kelas 2A SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak dari kelas 2A datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Bu Siska, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Kira-kira apa Bapak Ibu? Saya akan memanggil Doni. Saya ajak ngomong secara baik, bagaimana nak kok seperti itu? Apakah di rumah bagaimana nggak pernah diberi bekal untuk dari bunda di rumah gitu. Tapi saya dengan halus, biar anak-anak Doni tadi nggak takut dengan saya panggil tadi, karena saya mungkin sebagai wali kelas di sini ya, kelas 2A SD ya Bu ya. Ya itu aja Bu maksud saya. Tapi dengan catatan saya nggak ada temannya, jadi saya sendiri gitu. Ya itu aja, makasih. Pertanyaannya kedua Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Ya kalau menurut saya mungkin kemungkinan Bu ya, dia di rumah itu kurang mendapat perhatian dari ibu dan ayahnya, kemungkinan ini aja. Dan dia mungkin lapar, ditahan, akhirnya dia akan lapar. Dia maksa temannya untuk meminta makanan siang tadi untuk dia. Itu aja Bu. Makasih. Terima kasih Bu Eni, Bunda Eni. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bu Eni tadi ya. Beliau akan mengambil langkah untuk mengajak diskusi secara halus, memanggil anak tersebut. Kemudian yang kita lakukan adalah analisis terhadap jawaban Doni. Jadi kalau ada anak seperti ini, jangan langsung kita menjudge, bocah kok mengambil makanannya teman yang lain gitu ya. Jadi ketika menghadapi permasalahan pada anak didik kita, jangan langsung ngejudge. Barangkali mereka punya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi sehingga mereka melakukan hal tersebut. Tadi teori kontrol bahwa setiap perilaku punya tujuan, walaupun itu perilaku buruk, dan kita mencari tujuannya apa sih, motivasinya apa sih, si Doni ini kok ngambil bekal makanannya. Nah, fokus kita adalah menyelesaikan masalah tersebut, bukan menghardik dan lain sebagainya yang itu akan menyebabkan masalah baru. Jadi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Tidak hanya anak, kita pun punya kebutuhan dasar karena kita juga manusia, gitu kan. Adapun kebutuhan dasar, ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, ada penguasaan, kasih sayang dan diterima, kebebasan, kesenangan. Itu semua pasti kita juga butuhkan, dan kita harus tahu juga anak-anak didik kita juga membutuhkan itu. Kodua sama saja gitu ya. Kemudian kebutuhan bertahan hidup atau survival, ini berkaitan dengan apa? Kebutuhan kaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Anak tidak akan mungkin untuk fokus belajar jika rumahnya ternyata kebanjiran. Anak tidak akan fokus belajar karena ternyata belum sarapan, lapar ya. Kemudian ada penguasaan, power, harga diri, berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Ada kadang ternyata di antara anak didik kita mungkin ada yang sering tunjuk tangan dan perhatian, ingin dipuji dan lain sebagainya. Mungkin itu kebutuhannya adalah kebutuhan penguasaan.
itu masing-masing. Terus kemudian kasih sayang dan diterima, love and belonging. Berkaitan dengan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok, itu juga menjadi kebutuhan. Kemudian kebebasan, freedom, mandiri, berkaitan dengan mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian ada kebutuhan dasar kesenangan, fun. Pada dasarnya kita semua pengen bahagia, senang gitu ya, bermain, humor, antusiasme, tertawa, itu ada kebutuhan. Namun kebutuhan dasar tiap orang itu berbeda-beda. Kemarin ada tesnya juga untuk mengukur kebutuhan dasar kita, memahami diri kita. Kadang anak itu tidak paham, aku ini butuh apa gitu ya. Ada pertanyaannya untuk menganalisis bagaimana kita memahami kebutuhan dasar kita. Kemarin saya menganalisis kebutuhan dasar saya, ternyata kasih sayang dan diterima. Nanti Bapak Ibu guru kalau mau itu kalau mau tes bisa ada itunya, kuesionernya. Kalau Bunda Ani kebutuhannya apa ya? Kemudian ya, ada motivasi perilaku manusia. Materi berikutnya motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Gosen, ya, motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi diri yang mereka inginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau yang pertama itu mungkin mereka akan bertanya, apa seandainya konsekuensinya kalau saya nggak melakukan itu? Cirinya itu begitu. Apa konsekuensinya nanti kalau saya nggak mengerjakan tugas, Bu? Pasti mereka bertanya seperti itu. Cirinya itu berarti motivasi dia masih menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kira-kira saya dapat apa ya ketika saya mengerjakan ini? Saya dapat ujian nggak? Gitu. Ini masih imbalan. Masih yang 1 dan 2 ini masih bersifat eksternal. Yang ketiga, menjadi diri yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu karena mereka percaya. Jika mereka melakukan hal itu berdasarkan nilai-nilai yang mereka percaya, mereka akan menjadi orang yang mereka inginkan. Aku pengen seperti apa, saya harus melakukan apa, nilai apa yang saya percaya. Itu mereka akan tergerak dengan sendirinya, semangat untuk melakukan hal itu jika itu berasal dari internal motivasinya. Bapak Ibu, jika motivasi peserta didik kita masih 1 dan 2 tadi, berarti motivasinya masih eksternal. Jadi sebagai guru penting bagi kita untuk mendorong peserta didik kita mempunyai motivasi internal, di mana peserta didik menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita menuntun mereka. Ada pertanyaan pemantik soal kasuistik ini ya. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri. Sering ini kayaknya Pak Taufik. Atau menggambar di buku pelajarannya. Sering banget anak didik kita deh. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap ya pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malunya luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan
Ibu di depan kelas karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Untuk pertanyaan ini yang pertama, apakah Anda setuju dengan pendapat Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Pertanyaan kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno tersebut termasuk hukuman atau konsekuensi? Mungkin ada yang bisa berpendapat, Bapak Ibu, monggo. Saya berpendapat saya. Ini nggak pilih. Yang kemarin ya. Monggo berpendapat. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan pendapat Pak Seno terhadap Iva dan mengapa? Kalau menurut saya pribadi, tindakan dari Pak Seno terhadap Iva itu sesuatu tindakan yang kurang baik. Karena mengapa? Yang pertama, tindakan dari Pak Seno ini bisa menjatuhkan mental Iva sehingga akan timbul perasaan tidak nyaman ketika bertemu dengan Pak Seno, dan juga ketika diajar oleh Pak Seno, sehingga Iva ini akan semakin merasa benci dan tidak suka dengan mapel yang diajarkan oleh Pak Seno. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva termasuk hukuman atau konsekuensi? Kalau secara pribadi itu adalah sebuah hukuman, dan hukuman yang semacam itu tentunya juga kurang baik. Nanti jatuhnya adalah ke bullying. Sebenarnya sebagai Pak Seno harus mengetahui kenapa Iva seperti ini, apa yang menjadikan Iva gugup atau merasa tidak suka atau kurang suka dengan pelajaran yang diajar atau yang diampu oleh Pak Seno. Apakah Pak Seno dalam memberikan materi itu kurang bagus, atau bahkan Iva ini kebutuhannya atau keinginannya dengan hal-hal yang lain selain berhitung di matematika. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Soib, tepuk tangan untuk sekali benar. Tadi Pak Soib bilangnya tidak setuju dengan tindakannya Pak Seno karena akan mempermalukan. Ini bersifat hukuman terusnya Pak, kata Pak Soib. Jadi begini Bapak Ibu, ciri dari hukuman, anak itu nggak nyangka kalau akan diperlakukan gini atau disuruh push up, dia kan nggak akan tahu apa yang akan terjadi pada dirinya. Itu bersifat tiba-tiba. Kalau konsekuensi mungkin mereka terlebih dahulu paham apa yang akan terjadi pada dirinya. Bagus sekali tadi jawaban dari Pak Soib terkait itu memahami kebutuhannya Iva dan lain sebagainya. Terkait hukuman dan konsekuensi, kemudian ada juga restitusi. Sebelum kita nanti masuk ke restitusi, kita singgung dulu di sini. Hukuman cirinya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Yang mau ngomong apa nggak digubris. Jadi pemegang kontrol seluruhnya pada guru, bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Kemudian konsekuensi cirinya apa? Terencana atau disepakati sebelumnya, ada peraturan, sesuai peraturannya. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena harus menjalankan konsekuensi itu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Ayo, apa kesalahanmu? Kamu tadi berbuat apa? Kira konsekuensinya seperti apa? Itu kayak kita memonitor murid. Ya. Kemudian yang ketiga yang bisa tawarkan adalah restitusi. Di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi dari internalnya mereka diarahkan untuk menyadari kesalahannya dan diarahkan untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian
bisa kita lakukan sebagai guru ada 5 sebenarnya. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, kemudian posisi manajer. Penghukum tadi bersifat satu arah. Ini akan menimbulkan, kalau menghukum tadi akan menimbulkan mungkin permusuhan kepada anak didik kita. Mereka enggan untuk menuruti apa yang kita arahkan, kita tuntun. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ini mereka akan menjadi identitasnya itu identitas gagal karena merasa bersalah, membuat kesalahan. Dialog yang dilakukan tadi dialog negatif. Sebagai teman, apakah baik juga ini Bapak Ibu sebagai teman? Ini identitas yang terbentuk adalah positif juga. Tapi nantinya teman, kalau kita memposisikan diri sebagai teman, anak-anak nanti ketika sama guru lain yang tidak bestinya tidak akan nurut. Kalau memposisikan sebagai teman, terus kita menyuruh sesuatu, melakukan sesuatu, mungkin akan dituruti, tapi tidak sama guru yang lain. Terus ini akan membuat anak menjadi tergantung sama guru tersebut, tidak menjadi pribadi yang mandiri. Jadi mereka tergantung apa cariku itu, gitu ya. Pemantau, kemudian yang berikutnya pemantau. Ini juga akan menciptakan identitas posisi kontrol yang positif juga. Cuma di sini pemantau kita akan bertanya juga apa kesalahannya, kira-kira apa konsekuensinya. Kita kayak memonitor gitu. Belum ada kesadaran internal dari anak itu. Kemudian manajer, ini adalah posisi kontrol yang ideal bagi kita, yang seharusnya penting untuk dilakukan guru. Idealnya kita menjadi manajer. Bagaimana kita mengajarkan anak didik kita untuk bertanggung jawab terhadap perilaku mereka, memberi kesempatan perilaku mereka memperbaiki kesalahannya, mencari solusinya sendiri, sehingga timbul kemandirian juga, ada motivasi internal juga di dalamnya. Untuk lebih jelasnya ini bisa disaksikan dulu videonya. Ini beberapa posisi kontrol. Sini kamu. Selalu terlambat. Pasti terlambat. Saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Nunjuk-nunjuk ya Bu ya. Marah. Dua kali. kenapa saya Iya, ya, dikasih kesempatan untuk bicara langsung Kamu lawan ibu. satu arah. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan Jadi basket. Nara ini tidak ancang-ancang kalau dirinya disuruh lari. Kemudian membuat merasa bersalah. Beda orang. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya, Kayak model kayak gini. kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang sedih. Suara komunikasinya kita masukkan positif, tapi pelan. Cuma ini juga membuat anak masih Gimana ini? salah saya. Gitu ya. Menunjukkan kekecewaan yang dalam. Gusti Cirinya begitu. Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa? Absen.
Kan sebagai teman ini, teman hidup. Sebagai teman halus ya, disayang sayang. Anak yang itu diposisikan kontrol seperti ini juga jawabnya juga masih senyum-senyum. Ya, kayak temannya senyum. Jadi biarpun saya ini Bagus model ini. tetap jago. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ikutnya ya. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Jadi ibu kata-kata cirinya begitu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Halus sekali ya. Kemudian posisi pemantau atau monitor. Naren! Ibu, Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa? Cirinya seperti itu. Apa peraturannya? kita Guru kayak memonitor. sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7 doang. Konsekuensinya Naren sudah apa? tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu? Saya harus tinggal Anak paham apa konsekuensinya juga. selama 20 menit. Iya benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tidur di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu. Ya? Baik, Bu. Posisi manajer ini idealnya yang kita lakukan ya. Naren! Dari tadi narasi bikin ulang. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang Ada bagaimana? dialog antara guru dan murid. Saya semalam Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menanyakan keyakinan. menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Nadanya netral, nggak marah-marah, nggak lebay berteman kayak tadi. Jadi ini lebih nadanya Iya, Bu. standar. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Ini ada diskusi bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Jadi memberi kesempatan mereka memperbaiki dirinya. Ada orang yang kira-kira mengingatkan dia. Ada, Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai start up kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, makan sama saya di rumah. Baik, jadi Naren akan sekolah untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Demikian itu untuk yang posisi kontrol, 5 posisi kontrol yang bisa dilakukan oleh guru. Kira-kira Bapak Ibu guru pada posisi kontrol yang mana tadi? Ya, cangkupan. Penghukum atau pembuat rasa bersalah atau mungkin teman atau mantau. Kamu kira-kira apa ini konsekuensinya yang mana ya? Tergantung. Kalau manajer sudah pernah mencoba memposisikan diri sebagai manajer tadi. Pernah. Oke, alhamdulillah ya. Jadi kita posisikan diri kita memang idealnya memposisikan diri sebagai manajer, tapi juga menggunakan ini melihat kondisi
Walaupun saya sendiri kadang mungkin masih memposisikan diri sebagai penghukum ya, mungkin nggak dengan fisik, tapi mungkin dengan psikis, gestur kita, ucapan kita, walaupun itu tidak dengan fisik, tapi itu juga bersifat menghukum. Jadi untuk memahami tentang posisi kontrol seorang guru ini, kita identifikasi dulu. Kalau guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kira-kira posisinya apa? Kecewa sekali. Ada sedikit menghukumnya, kata Bunda Eni, kata Bu Ani ini membuat merasa bersalah, menunjukkan rasa kekecewaan. Kita lihat jawabannya, jeng jeng, membuat merasa bersalah. Jadi guru menunjukkan kekecewaan yang dalam. Karena tidak ada kepastian. Kemudian berikutnya ya Bapak Ibu, posisi kontrol, apakah aku? Kamu tidak benar melakukannya. Apa ini? Kira-kira penghukum ya, langsung judge gitu ya. Jeng penghukum. Oke. Berikutnya, posisi kontrol, apakah aku? Apa rencanamu? Langsung manajer ya, sekali jeng. Anda benar. Ayolah lakukan lima ini ya. Besti nih, posisi kontrol sebagai teman. Jeng. Kalau ini ngomongin bahasa aku kita harus melihat kondisinya dulu ya. Kan kita memposisikan diri sebagai apa? Kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa ini? Katanya tadi Bunda Eni dia ada bermacam-macam ya, menghukum katanya Bunda Eni. Katanya Bu Betty pendapatnya membuat rasa bersalah. Ada lagi? Konsekuensi. Coba kita posisikan diri sebagai apa ini? Memantau, memonitor, ada konsekuensinya. Apa yang kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Gitu. Memantau. Kemudian keyakinan kelas ya Bapak Ibu, kita beranjak ke materi tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu guru mungkin sudah ada akar yang bikin keyakinan kelas? Belum ada yang ada yang sudah. Kalau dari Bu Waro walinya sudah menerapkan keyakinan kelas. Untuk memahami kenapa kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas, jadi Bapak Ibu ketika naik motor ke sini pakai helm buatan? Pakai. Kira-kira buat apa Bapak Ibu? Keselamatan. Ada yang jawab lagi? Mungkin? Panasan. Masih keselamatan ya, terhindar dari panas. Ya, kalau itu motivasinya adalah untuk keselamatan, keyakinannya kalau saya pakai helm ini mencegah diri saya untuk terbentur atau apa ketika kecelakaan, itu artinya keyakinan tentang keselamatan. Tapi kalau jenengan masih berpikir untuk menghindari polisi tilang di sana, di perempatan ada tilang, nah, itu berarti motivasinya masih eksternal. Di sini sebagai guru kita penting untuk mengarahkan anak kepada motivasi internal, keyakinan yang timbul dari dirinya sendiri, nilai-nilai kebajikan mereka percaya, meyakini itu dan mereka lakukan itu. Di sini kemarin saya sudah menerapkan untuk pembuatan keyakinan kelas ya di kelas 10.5. Jadi ini kemarin saya arahkan, mereka masih bingung antara peraturan kelas dan keyakinan
di sini masih kata-katanya dilarang tidur saat jam pelajaran. Ini asli dari mereka. Jadi masih banyak lagi, cuma nggak muat, jadi saya tampilkan 20. Tidak membeda-bedakan dalam berteman, tidak membuang sampah di kolong meja, dan lain sebagainya. Berikutnya kita ubah dari kalimat negatif ini. Biasanya kan anak-anak jawabnya yang kalimat negatif seperti ini, kita arahkan mereka untuk mengubah kalimatnya menjadi kalimat yang positif. Dilarang tidur saat jam pelajaran, perhatikanlah pelajaran dengan baik. Tidak membeda-bedakan teman, bertemanlah dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah berikutnya, setelah mereka menuliskan keyakinan kelas, peraturan yang hendak mereka tegakkan di kelas, kelas yang mereka impikan, mereka tuliskan dalam bentuk kalimat yang positif. Itu kan ada berbagai macam dari masing-masing kepala, tentunya buahnya. Kemudian kita arahkan untuk menggolongkan yang kira-kira sama, digolongkan. Dan ini kemarin saya lakukan, menggolongkan menjadi 5 keyakinan dari kelas 10-5. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu di sini bersifat abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal. Nanti kita golongkan ini untuk menggolongkan ke nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nanti lebih rapi, enggak buahnya gitu ya. Kemudian dibuat dalam bentuk kalimat yang kalimat pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan, bukan dari kita langsung bentuk sendiri, tapi dari pendapat anak-anak. Jadi itu akan lebih terasa, oh ini yang saya inginkan, kelas yang saya inginkan seperti ini. Jadi kemudian setelah menggolongkan kemarin keyakinan di kelas 10-5 ada 5. Jadi ada nilai hormat, ternyata anak-anak menginginkan untuk hormat ya. Kemudian komitmen yang baik dalam pembelajaran, memperhatikan guru dan sebagainya, kata-katanya tadi ya gitu, menjadi komitmen. Yang ketiga tanggung jawab, gotong royong, diterima dan memilih. Jadi ramping Bapak Ibu, cuma 5 keyakinan dari kelas 10-5 yang kemarin. Kemudian di sini selain anak-anak juga yang merasakan itu adalah nilai-nilai yang mereka yakini, mereka menandatangani, seluruh anak menandatangani keyakinan kelas itu. Kemudian ada tanda tangannya Bu Rosi juga di situ selaku wali kelas yang mungkin nantinya memantau juga, memonitor bagaimana keyakinan kelas itu dijalankan. Kemudian segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi kalau tadi ada posisi kontrol sebagai manajer, ini mengarah kepada segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Jadi segitiga restitusi adalah usaha menciptakan kondisi di mana anak yang melakukan kesalahan itu dapat memperbaiki dirinya lebih baik lagi sehingga dapat kembali ke kelompoknya lagi dengan karakter yang lebih baik, lebih kuat. Jadi ketika anak melakukan kesalahan itu jangan dianggap sebagai judgement, oh bocah gagal ini, jangan begitu. Tapi kita fokus pada penyelesaian masalahnya sehingga anak nanti kembali ke teman-temannya dalam kondisi positif, dalam kondisi karakter yang lebih baik, bisa diterima, bisa menyadari kesalahannya, bertanggung jawab terhadap perilakunya, memperbaiki kesalahannya dan lain sebagainya. Yang itu dari internal mereka sendiri. Jadi di sini dalam segitiga restitusi ada langkah-langkahnya. Yang pertama, biasanya ini menstabilkan identitas ini lebih mengademni suasana. Kamu tadi ini seperti ini ya, kenapa gitu? Oh, saya juga akan melakukan hal yang sama jika jadi kamu, gitu ya. Gitu dulu, biar slow dulu dia. Kemudian validasi tindakan yang salah. Validasi
validasi tindakan salah, kita ingatkan, kembalikan dulu. Kamu kira-kira tadi melakukan apa? Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini kira-kira sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Kalau kita semua Bapak Ibu tidak mengkondisikan anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, kita tidak bisa bertanya ini ya, keyakinan kelas kita apa? Kalau nggak bikin dulu ya. Jadi menanyakan keyakinan. Gimana caramu untuk memperbaiki masalah ini? Ada dialog di dalamnya. Jadi nggak serta-merta, ayo begini, ayo begitu. Jadi anak merasa mungkin lebih dimanusiakan mungkin ya kalau saya itunya. Untuk apa tujuannya? Untuk membentuk siswa semaker ini, karena kita semaker ya, yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemarin termasuk dalam visi misi kita ya. Menstabilkan identitas. Prinsipnya apa? Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi jangan dinilai itu hal yang salah, hal yang buruk langsung, tapi itu adalah bagian dari proses belajar. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kata-katanya ya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kata-katanya contohnya seperti ini. Ibu dan bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ciri kata-katanya juga, kamu berhak merasa begitu, kamu berhak merasa marah, berhak. Namanya juga manusia ya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Cirinya apa? Berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi kita harus paham kebutuhan dasarnya. Tadi kata Bunda Eni, ketika ada kasus Doni tadi, diajak bicara dulu, ya benar itu yang dilakukan Bunda Eni, diajak sharing dulu, jangan langsung ngejudge, kamu kok mengambil bekal makanannya orang enggak. Jadi kita ajak diskusi dulu, mencari tahu motivasi dari anak tersebut untuk memenuhi kebutuhannya apa, gitu ya. Cirinya apa? Kata-kata yang dikeluarkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu ya. Kemudian, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Tapi ini di sini anak mulai sadar, oh yang dibuat emang salah, cuma ini emang benar yang kamu lakukan, cuma tidak harus melakukan itu. Kemudian langkah berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Tadi ingat ya Bapak Ibu, kita sepakati dulu keyakinannya, baru kita bisa menanyakan ini. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan karena disuruh, bukan dari dorongan luar ya. Apa keyakinan ini? Bisa ciri kata-katanya, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, gitu. Nanti akan timbul dialog-dialog positif. Mereka akan introspeksi diri, timbul kesadaran dalam dirinya, kenapa, bagaimana cara saya untuk memperbaiki ini, gitu. Nggak langsung ngejudge, nggak langsung nyuruh ini itu dan lain sebagainya. Jadi ini lebih kepada motivasi internal, menyadarkan anak dari dalam dirinya sendiri. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan, tapi ini skenario ya Bapak Ibu, dari kelas 12 sosial kemarin. Ada contoh-contoh ya, sampai cepet-cepetan. Acting. Menerapkan segitiga restitusi pada kesempatan menanyakan dulu ya, nggak langsung ngejudge.
Kelasnya lanang begitu. Iya. Ada Pak, tapi nggak saya tampilkan di sini. Saya pol. Ini ambilkan identitas dulu ya. Intinya tadi ya Bapak Ibu, kamu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, boleh? Boleh. Monggo, ada yang ditanyakan Bapak? Ya itu mic-nya itu. Mic-nya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan Bu Nurul tadi, itu mungkin kita semuanya sudah terpikir nanti apa yang akan kita lakukan pada anak-anak kita. Tadi yang ditampilkan Bu Nurul itu kan memang semuanya kita berharapnya ideal ya, ideal. Anak-anak sudah sadar dengan sendirinya tanpa harus ada reward, tanpa harus ada punishment. Mereka sudah sadar dengan sendirinya dengan aturan itu. Tetapi ketika ada siswa dengan kondisi yang lain, jadi misalnya siswa ini lebih butuh perhatian yang lebih khusus dengan, ya maaf kalau saya mengucapkan tingkat kenakalan ya, tingkat kenakalannya tuh jauh berbeda dari yang lain. Nah, apakah cara penerapan yang seperti tadi kita harus memposisikan diri kita itu di posisi manajer. Nah, bagaimana menangani siswa dengan kondisi tingkat kenakalan yang berbeda dari yang lain, karena saya katakan itu yang lebih dari yang lain ya, dengan memposisikan kita itu sebagai di posisi kontrol yaitu manajer. Mungkin penerapannya seperti apa, tipsnya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang disampaikan Bu Nurul tadi, itu mungkin kita semuanya sudah berpikir nanti apa yang akan kita lakukan pada anak-anak kita. Tadi yang ditampilkan Bu Nurul itu kan memang semuanya kita berharapnya ideal ya, ideal. Anak-anak sudah sadar dengan sendirinya tanpa harus ada reward, tanpa harus ada punishment. Mereka sudah sadar dengan sendirinya dengan aturan itu. Tetapi ketika ada siswa dengan kondisi yang lain, jadi misalnya siswa ini lebih butuh perhatian yang lebih khusus dengan, ya maaf kalau saya mengucapkan tingkat kenakalan ya, tingkat kenakalannya tuh jauh berbeda dari yang lain. Nah, apakah cara penerapan yang seperti tadi kita harus memposisikan diri kita itu di posisi manajer. Nah, bagaimana menangani siswa dengan kondisi tingkat kenakalan yang berbeda dari yang lain, karena saya katakan itu yang lebih dari yang lain ya, dengan memposisikan kita itu sebagai di posisi kontrol yaitu manajer. Mungkin penerapannya seperti apa, tipsnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap untuk ya idealnya ya Bapak Ibu ya, idealnya kita melakukan posisi kontrol adalah sebagai manajer. Namun demikian terkadang posisi manajer itu tidak ngental tidak berhasil dalam yang kita lakukan dalam merestitusi anak yang kebutuhannya perlu dipenuhi ya. Jika kita menghadapi anak yang seperti itu, kita lihat kondisinya dulu Bapak Ibu. Kalau posisi manajer tidak memungkinkan untuk dilakukan, dalam artian posisi manajer kita yang lakukan ternyata tidak berhasil, bukan berarti yang lain posisi yang tadi itu tidak boleh dilakukan. Cuma yang perlu kita hindari adalah memposisikan diri sebagai penghukum. Kita melihat situasi dan kondisinya. Kira-kira kalau saya memposisikan diri restitusi, jelas ini kayak begini anaknya. Kalau sudah diterapkan
Mi. Mi lah. Mi nada mi. Eka. Terima kasih. Terkait dengan keyakinan kelas, apakah sama dengan kontrak kelas? Ya, istilah keyakinan itu kan istilah itu ya tergantung siapa yang memakai itu ya. Dengan kita bu ya. Kalau saya itu memakainya ada namanya kontrak belajar, kontrak kelas, apalah pokoknya. Ya, yang penting tujuannya adalah pengikat ya supaya mereka itu mencintai kelas, menjaga kelas, juga situasi belajarnya itu terkondisi dan kondusif. Makanya terkait dengan keyakinan dan kontrak ini mau dipertajam Bu dengan hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya Bapak Rohim. Apakah keyakinan kelas? Saya kasih jelas lagi pertanyaan. Berbeda dengan kontrak belajar. Kalau kontrak belajar itu lebih kepada masing-masing apa begitu ya. Kalau keyakinan kelas itu lebih kepada kesepakatan yang menjadi keyakinan kelas dari kelas itu. Kalau mungkin kontrak belajar, saya juga melakukan kontrak belajar di awal pembelajaran. Jadi misalnya bukunya nanti ada kesepakatannya di dalamnya warnanya apa, atau mungkin tugasnya bagaimana dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas tadi lebih ke kesepakatan. Kalau kesepakatan kelas mungkin mengarah pada ada kesepakatan, ada konsekuensi. Kalau keyakinan kelas lebih mengarahkan nilai apa sih yang tidak kita tuju bersama itu, gitu. Ini akan membuat anak lebih memaknai peraturan. Jadi jangan sampai peraturan itu hanya dibuat, kemudian mereka menjalankan tanpa tahu apa sih makna di balik peraturan itu, apa nilai-nilai kebajikan yang dituju. Jadi di sini bedanya peraturan, kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas seperti itu. Nggih Bapak sampun. Nggih. Terima kasih. Jadi kalau ciri keyakinan kelas tadi bersifat abstrak, pernyataan universal, semua mengakui bahwa itu baik, gitu ya. Dibuat dalam bentuk kalimat positif dan itu tadi dan sebagainya. Oke. Ada lagi yang ditanyakan atau sampul sudah? Iya, terima kasih. Sekarang penutupnya. Jadi ini Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Kita itu sebenarnya kalau dalam filosofi pemikiran KHD tentang pendidikan, kita itu among, ya, menuntun anak untuk menjadi pribadi yang sukses, yang bahagia, menciptakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya bagi anak. Jadi di sini adalah posisi yang makanya dikatakan tadi posisi yang ideal adalah manajer yang menuntun anak menjadi insan-insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah kata-kata dari standar pendidikan nasional. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Pantun dulu. Saya nggak sopan. Gimana diwakili aja? Tapi saya nggak nyiapkan pantun Bapak. Ya udah. Saya tutup dulu ya dengan doa penutup majelis. Monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ditingkatkan lagi seperti kipas dan proyektor. Setelah kita mereview tentang bagaimana peraturan sekolah atau peraturan kelas dijalankan, kita sudah mereview bagaimana kondisi kelas yang sampai inginkan, yang kalian inginkan. Untuk mewujudkan kelas yang kalian inginkan, kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini beda-beda tipis ya, tadi Dewa sudah katakan beda tipis sama peraturan. Kalau peraturan mungkin ada kata-kata seperti ini, jangan membuang sampah sembarangan. Tapi kalau kalimat keyakinan itu nanti dituliskan dalam bentuk kalimat positif. Kalau kalimatnya jangan buang sembarangan, kalimat positifnya seperti apa? Ada yang tahu? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau misalnya jangan terlambat ke sekolah, berarti kalimat positifnya seperti apa? Datanglah tepat waktu. Bisa paham ya? Nanti keyakinan kita tuliskan dalam bentuk kalimat yang positif. Kemudian akan bagikan sticky note ini. Nanti kalian setelah menuliskan kalimat positif tersebut, kemudian kalian tempelkan pendapat kalian tersebut di papan, ditempelkan masing-masing untuk menempelkan pendapat kalian terkait keyakinan kelas. Paham ya? Jadi bagikan dulu. Sudah terima semua ya sticky note-nya? Oke. Kalian bisa menuliskan satu saja kalimat positif yang ingin kalian terapkan di kelas kalian. Peraturan apa yang ingin kalian tegakkan di kelas? Itu ya. Kalimatnya berupa kalimat positif. Oke, silakan ditulis. Oke, sudah ditulis semua untuk kalimat positifnya? Sudah. Mulai ditempelkan pada papan yang sebelah kanan ya. Mulai dari sini aja ya. Oke, silakan ditempelkan satu-satu ya enggak? Langsung. Terima kasih kalian sudah menuliskan peraturan yang kalian ingin tegakkan
Ayo.